Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qala. Makalah yang ke-26 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengajukan alasan pada hari kiamat dengan 4 jiwa. Maksudnya 4 orang. Ala arba'ati ajnasin minan nasi, terhadap 4 jenis manusia. Jadi di dunia orang tidak beribadah sebab alasan-alasan tertentu. Saya tak bisa ibadah ya Allah karena ini. Saya tak bisa ya Allah karena ini. Saya tak bisa karena ini. Allah buat alasan. Allah majukan 4 jenis, 4 jiwa manusia, sehingga orang yang beralasan tadi sesungguhnya tidak punya alasan. Perhatikan. Maka Allah yang Maha Agung mengajukan alasan alal aniyai bi Sulaiman ibn Daudah, kepada orang kaya dengan menyebutkan Nabi Sulaiman anak Nabi Daud alaihi wassalam. Apa maksudnya? Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, mengapa kalian meninggalkan ibadah kepadaku? Jika mereka menjawab, kami sibuk mengurus harta dan kekuasaan kami. Kan begitu. Orang kaya tak ibadah. Kenapa? Sibuk ngurus harta, sibuk ngurus usaha, sibuk ngurus kekuasaan. Orang kaya dan penguasa. Karena Nabi Sulaiman itu kaya juga penguasa. Maklumlah saya Kepling, jadi ngurus warga banyak kali mau diurus, tak sempat sembahyang. Maklumlah saya lurah, banyak peresmian sana sini. Saya camat, saya bupati, wali kota, gubernur, presiden, perdana menteri, raja. Nabi Sulaiman juga raja. Saya kaya, jadi mengurus usaha ni, mengurus harta ni, menghabiskan fikiran, memforsir fikiran, jadi tak sempat lagi ibadah. Jika mereka menjawab kami sibuk mengurus harta dan kekuasaan kami, maka Allah bantah mereka. Kekuasaan siapa yang lebih besar daripada kekuasaan Sulaiman? Dan harta siapa yang lebih banyak daripada hartanya? Sedangkan dia tidak meninggalkan beribadah kepadaku. Pakai alasan apa lagi? Awak harta awak belum macam Nabi Sulaiman. Hanya baru beli kereta baru, dah sibuk tak sembahyang. Hanya baru dapat promo jabatan, naik tingkat dari karyawan jadi mandor. Udah sibuk,
tak lagi ibadah. Komandor naik jadi supervisor. Wah, makin sibuk. Cakap pun dah berubah lah. Lu gue. Allah manusia. Banyakan siapa harta kita pada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman Al-Quran sebut sampai rakyatnya pun jin. Itu payah ngurus siapa? Tetap ibadah kepada Allah Ta'ala. Apa mau pakai alasan lagi? Yang kedua pula. Dan Allah mengajukan alasan alal abidi bi Yusuf. Saya memang orang biasa, kan orang kaya, tapi awak cemanalah kerja sibuk begini pun belum tentu juga dapat makan. Sangkinkan sibuknya kerja, pagi jualan, tengah hari nanti memburuh pula di sana sampai sore, malamnya pula bantu-bantu sini, jadi tak sempat ibadah. Allah majukan Nabi Yusuf terhadap para pekerja dengan menyebutkan Nabi Yusuf. Seakan-akan Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, mengapa kalian meninggalkan ibadah kepadaku? Jika mereka menjawab, kami sibuk melayani pemimpin kami, maka Allah membantah mereka, hambaku Yusuf di bawah perintah Aziz, penguasa Mesir, dan istrinya, sementara dia tidak meninggalkan beribadah kepadaku. Pakai alasan apa lagi? Dasar memang malas. Dah titik. Malas. Tak ada lain jemaah. Saya ini bukan malas. Susah kerja pun tidak. Kaya pun tidak, tapi alhamdulillah makan cukup. Cuma awak sakit, cemana mau ibadah? Tak tentu-tentu lagi. Maunya kalau mau ibadah ni sehat badan, sedap. Ini sakit. Dan Allah mengajukan alasan alal marba bi Ayyuba, terhadap orang-orang sakit dengan menyebutkan Nabi Ayub. Apa lagi alasan? Nabi Ayub sakit, titik dah. Tapi jangan cerita karton. Itulah sabarnya Nabi Ayub sakit dia. Saking sakitnya berulat-ulat kepalanya. Asal mau sujud, kasihan Nabi Ayub supaya ulat tadi tidak ketimpa. Ambilnya dulu ulat tu, baru dia sujud. Pas bangkit, ambil balik, letak balik. Ini karton. Gak ada penjelasannya dalam agama. Tapi ustaz-ustaz cerita begitu. Ustaz-ustaz itu tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Tidak ada rujukannya itu. Rujukan itu mesti berasal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan pernah tahu Nabi Adam kalau Rasulullah tidak cerita. Kita tak akan pernah tahu Nabi Harun kalau Rasulullah tidak cerita. Kita tahu para nabi, kita tahu semua itu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran ataupun melalui hadis beliau. Ini cerita-cerita karut, sengkarut yang begini ini suka pula kita dengarnya. Enak. Apalagi cerita Lailatul Qadar, salah satu tandanya pohon. Dari mana tuh? Enggak dari mana itu pelajarannya? Ruku pohon tu. Orang yang ruku, bukan pohon. Ya kan kalau Allah mau, kalau Allah mau kau jadi nabi ke-26 pun bisa sekarang. Tapi ustaz-ustaz cerita, dasarnya dari mana? Tidak ada hadis Rasulullah menceritakan itu. Tapi kita cerita-cerita gini suka. Ajaib-ajaib begini suka. Belum lagi ada ceritanya, katanya air beku ya? Ya, nenek tu keluar malam-malam mau kencing, airnya beku. Cemana dia cebok? Pikir. Agama ini coba ujung-ujung ayat, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun, afala tash'urun. Pikir.
Kencinglah dia malam tu, air tu berkuah, macam mana nak cebok dia? Adalah. Entah dari mana sengkarut ni sampai ke kita. Jadi kau tak percaya sama ulama. Kalau dia ulama tak akan ceritakan ini. Karena ulama mesti rujuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam dulu cerita Isra Mi'raj, naik apa Rasulullah? Cerita dulu. Buruk dah betul. Kuda sembrani. Ya kan? Kuda bersayap tu. Muka kuda tu muka perempuan. Dari mana pelajaran ni? Sampai dibuat poster-poster, ditempel-tempel di rumah. Mana dasarnya nih? Ini kitabnya. Kalau perkara kitab, ku tunjukkan nanti buku cinta bahasa Arab. Kalau perkara kitab, macam mana cara berhubungan dengan suami, dengan istri, gayanya macam mana, itu bahasa Arab. Ada juga. Kalau perkara kitab. Ini mau hati-hati jemaah. Tidak bisa tidak. Kalau sudah sampai urusan agama, terminalnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lain. Jadi Nabi Ayub sakit. Tapi tak sakit macam gitu. Mau menunjukkan kesabaran Nabi Ayub, mau menunjukkan kesabaran Siti Rahmah. Sampai kan macam karton. Taruhnya ulat tu tadi, barulah dia sujud. Habis tu ambil balik ulat tadi. Mana cerita ni? Allah. Bahawa Nabi Ayub sakit, iya. Tapi sampai begitu tak ada ceritanya tu jemaah. Hati-hati ya. Kita yang ngaji ni dah berkali-kali saya sampaikan. Jangan suka kalau dengar cerita-cerita. Al-Quran tak siap-siap itu kalau kita ceritakan. Hadis apa lagi? Tapi kita suka kisah-kisah ajaib. Kisah-kisah ajaib. Ini waliullah ni. Apa tanda? Mukanya terang macam matahari. Butalah mata kau tengok dia. Siapa yang bisa tengok matahari langsung? Ya maaf. Ini kan aneh-aneh yang begini-gini ni. Hati-hati ya. Bahawa dalam agama ada keramat, ada maunah, ada seterusnya. Ya. Ada mukjizat, ada irhas. Tapi semuanya mesti merujuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap orang-orang sakit dengan menyebutkan Nabi Ayub, seakan-akan Allah bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian meninggalkan ibadah kepada-Aku?" Jika mereka menjawab, "Kami sedang sakit ya Allah, tak bisa kami ibadah." Allah bantah mereka, "Hamba-Ku Ayub sakit berat, dia tidak meninggalkan ibadah kepada-Aku." Pakai alasan apa lagi? Kaya kuasa Nabi Sulaiman, jadi pekerja karyawan Nabi Yusuf, sakit Nabi Ayub. Awak sehat, sibuk pun tidak, tapi makan nungap. Nungap, tahu nungap? Tengah-tengah mulut tu, sakinkan susahnya apa mau dimakan. Tak tentu pikiran ibadah. Coba kalau ada harta sikit, enak awak ibadah. Ini miskin, susah. Ini pun kabar-kabarnya belum tentu dapat pula zakat fitrah. Karena mau dapat zakat fitrah katanya mesti pakai aplikasi pula. Awak tak ada apa tu? Kotak-kotak tu, apa yang telefon-telefon tu aku pun tak tahu sebutnya entah apa. Jadi belum tentu dapat. Macam mana pikiran awak mau ibadah? Baik, kita tengok lagi. Dan Allah mengajukan alasan alal faqiri bi Isa, terhadap orang-orang miskin dengan menyebut Nabi Isa. Apa hal? Seakan-akan Allah bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian meninggalkan ibadah kepada-Aku?" Jika mereka menjawab, "Kami sibuk menghadapi sulitnya kemiskinan kami." Allah bantah mereka, "Hamba-Ku Isa adalah manusia yang paling miskin di bumi, tidak punya apa-apa di dunia ini, tiada rumah, harta dan istri. Sementara itu dia tidak meninggalkan ibadah kepada-Aku." Pakai alasan apa lagi? Mak dulu jemaah. Mau pakai alasan apa lagi?
Tak bisa. Memang dasar kita malas. Makanya keluar cakap-cakap orang tua, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mau tidak? Kalau dah tak mau, tak bisa. Sampai dulu disebutkan banyak jalan menuju Mekah, ke negeri orang kafir pula. Allah. Bukan ku bilang salah ke negeri orang kafir, boleh main-mainlah kita. Banyak jalan menuju Mekah. Asal mau bisa pergi. Nah, cuma sekarang agak susah karena banyak peraturan. Visa lah, paspor. Kalau cara dulu tak begitu banyak peraturan, ditambah lagi kejahatan, macam-macam kejahatan, maka diatur oleh pemerintah. Ya, banyak jalan menuju Mekah. Asal mau aja. Emang dasar tak mau. Dasarnya motor mogok. Motor mogok. Didoronglah dia. Mana tahan awak dorong, terus berhenti dia. Aku segala rahasia agama ni dah kita bukakan. Sehingga kalau Allah tanya aku di akhirat nanti, aku sudah lepas. Lebihnya pulang pada kita. Maka itu pula lah setiap mengaji, saya buka kesempatan untuk dialog. Jadi yang kita belum tahu, sampaikan. Aku pun kalau tak tahu, aku bilanglah tak tahu. Tahu-tahu nanti kita di akhirat, ya kenapa kau tak beramal? Tak tahu awak. Kenapa kau tak ngaji? Ya cemana lagi? Cemana apa? Ngaji gratis. Tinggal datang, duduk, karpet ada, AC ada, kipas angin ada. Kalau di luar Ramadan, sarapan ada. Apa lagi yang kurang? Coba dulu jamaah. Tinggal datang. Istilah kata bawa badan aja udah. Dah datang. Pun tak mau ngaji juga. Hajaklah tu silah masuk sana. Sebelah kiri. Api. Masuklah. Cuma lagi. Nyesal awak. Usah manis mulut. Nak lembam aja dah. Masuk. Apa lagi jamaah? Pakai alasan apa? Miskin. Nabi Isa. Hati-hati atas propaganda yang mengatakan menjadi orang Islam miskin-miskin, menjadi orang non-Muslim apakah Kristen, Hindu, Buddha, tengok kaya-kaya. Ya, nomor satu jawabannya karena ini mayoritas Islam. Coba pergi ke negeri yang mayoritas Hindu, miskin-miskin juga. Pergi ke negeri yang mayoritas Buddha, miskinnya orang Buddha apa orang Islam? Orang Buddha. Pergi ke negeri yang mayoritas Hindu tadi, yang miskin orang Hindu juga. Pergi ke negeri yang mayoritas Kristen, yang susah Kristen juga. Makanya tertarik orang Eropa, Amerika masuk Islam, karena orang Islam yang datang ke sana bukan hanya kaya, tetapi ajaran Islam itu mereka ikuti. Ini di Indonesia ada pula paham tidurnya orang puasa ibadah. Sedangkan Nabi bulan puasa perang, awak tidur. Tah cemana-mana pemahaman kita nih. Perang apa bulan puasa? Badar. Kalau perang itu biasanya pakai parfum, naik mobil atau bawa senjata. Kalau bawa senjata waktu perang yang keluar keringat atau angin. Saya mau ajak kita betul-betul jemaah. Rasulullah bersama sahabat bulan puasa pergi perang menyabung nyawa. Tahu-tahu di Indonesia tidurnya orang puasa ibadah. Dah macam-macam mana nih? Baiklah kalau kita ikutkan dulu ada hadis. Ini hadisnya kata dia. Tidurnya orang puasa ibadah. Baiklah kalau kita ikut dulu. Jauh lebih utama mana tidur atau macam Rasul? Bergiat bekerja. Di Indonesia pula jam kerja dikurangi. Tengok dulu. Jam sekolah dikurangi. Malah di Indonesia menuntut supaya bulan puasa libur. Maka semakin buruklah citra Islam itu. Karena mengajarkan malas.
Anakku di sekolah non-muslim. Anakku sekolahnya sekolah non-muslim. Nasional. Ada yang nanya. Ya, hari ini Gaharu sudah selesailah sekolah malam. Kira-kira begitu. Maksudnya hari Sabtu semalam. Oh, belum. Senin masih sekolah. Sedangkan sekolah-sekolah Islam Senin sudah libur. Tengok jamaah. Tengok dulu. Anakku masih sekolah dia besok. Itu sekolah non-muslim, cuma nasional, bukan berbasis agama. Coba dulu jamaah. Makin sempurnalah citra Islam ini, agama pemalas. Padahal umatnya yang salah paham. Jadi saya ingatkan, sebab ada propaganda menjadi orang Islam itu miskin, sehingga dia murtad. Karena ditengoknya orang-orang non-muslim, dia pindahnya ke Kristen. Ditengoknya orang-orang Kristen itu kok ya kaya-kaya. Padahal umatnya yang salah, umat Islamnya. Pergi ke negeri yang mayoritas agama lain, mesti mereka yang miskin. Orang Islam yang ada di Eropa, di Amerika, simpati orang-orang non-muslim di sana, sehingga masuk Islam. Kenapa? Islam yang datang ke sana giat-giat bekerja. Datang awak cukup solat duha, cukup ayat 1000 dinar. Macam begini hari raya nanti, yang kaya siapa? Kita harus terang-terang sebut, nggak ada etnis, nggak ada kita diskriminasi. Yang kaya siapa? Cina. Ngapa tak kita? Ya awak dapat kulang kaling aja dah syukur lah udah. Dapat ngecat rumah aja udah syukur udah. Cina tu coba tengok, habis dia berusaha, hidupnya sederhana. Memang ada juga lah yang salah. Kita yang salah ni tidak kita ceritakan, karena kita mau tiru yang benar. Tengoklah Cina-Cina tu jemaah. Awak habis duit, habis. Kenapa tak kita yang berusaha? Karena di otak fikiran masyarakat Muslim Indonesia, menjadi pedagang kurang gengsi daripada menjadi pegawai. Pedagang ada nggak pakaian dinasnya? Tak ada. Kita lebih suka anak kita pakai pakaian dinas. Di kantor gubernur anak saya kerja, itu pakaian dinasnya. Jadi apa? OPC boy. Aku hinakan office boy? Tidak, itu kerja mulia. Itu kerja mulia. Tak akan bisa kantor itu lancar kalau tak ada office boy. Tak akan bisa itu. Jamaah, ya minum, ya bersih-bersih, tak akan bisa kalau tanpa mereka. Cuma yang saya maksudkan mindset, cara kita berpikir. Menjadi pedagang itu tidak gengsi karena tak ada pakaian dinas. Tapi coba dia ada. Jamaah, ini propagandanya ada. Karena orang Islam itu rata-rata miskin. Yang ditengoknya Indonesia. Meskipun cara itu salah. Yang kedua, tengok Nabi Isa yang diyakini sebagai Tuhan dalam agama Kristen itu. Kaya atau miskin? Faktanya. Sebab mereka ada yang murtad itu mengatakan begitu. Menjadi Kristen kita kaya. Inilah berkat Tuhan. Dia lupa Yesus sendiri miskin. Ini ilmu jemaah saya sampaikan pada kita. Supaya terbuka wawasan kita. Makanya saya suka, gembira saya pribadi kalau menengok tanggal 1 Syawal itu orang Islam berjualan. Suka saya jemaah. Karena anak-anak rame itu main-main, beli sana, beli sini yang jual. Suka kali saya. Ini baru betul, manfaatkan. Manfaatkan. Sebahagian orang Islam ni pula sedih awak. Lalu lalang silaturahmi sana sini, salam sana sini, bawa kuih sana sini, senyum sana sini, masjid kosong, zuhur kosong, asar kosong, salah-salah Idul Fitri, musola ni pun disegel nanti. Kenapa jamaah offside? Aku tak tahu jamaah. Jangan bilang tidak. Jangan bilang tidak. Ku bantah kontan. Awak berdua sama kawan awak remaja waktu itu. Kami tengok di jalanan ramai orang lalu lalang berpakaian-pakaian Islam. Ya, meskipun itu pakaian adat. Jamaah, maksud adat ni adat budaya kita.
pakaian begini-begini, tapi masuk masjid tak juga. Nanti ada yang ngajarin nih, jangan buruk sangka. Kalau perempuan haid lah dia, laki-laki haid apa? Ayo jemaah, ya entah-entah solat di sana, entah-entah mentah. Kosong masjid. Pak Imam ada beberapa orang, tu masjid besar. Tengoklah cara kita berislam nih jemaah. Pakai alasan apa lagi? Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman. Pakai apa? Apa tak malu nanti di akhirat? Dah tak ada lagi alasan. Itulah yang bangsa disambut oleh malaikat zamaniyah yang lebih menggerunkan hati. Yang sudah rajin mengaji pun begitu juga. Kosong masjid. Coba jamaah. Lebih sibuk dia bertamu. Tanggal 1 Syawal tu lebih sibuk bertamu. Salah rupanya bertamu, tidak pahala besar. Tapi ngapa masjid kosong? Pakai awak kotor bukan najis. Awak tak enak juga nyibukkan tuan rumah. Kau datang ni tak sibuk rupanya orang tu. Nyiapkan minum kau, nyiapkan ini, tak sibuk. Allah tak pernah merasa disibukkan oleh ibadah kita. Malah Allah senang sama kita. Tu tengok masjid, dekat sini masjid tak ada, musola dikunci pula. Itu yang punya kunci. Segan awak. Tengok jamaah. Aku dah buka semua jemaah. Ya, dah buka semua. Jadi aku lepas di akhirat. Dah awak sampaikan. Apa susah? Segan awak mau sembahyang. Tengoklah. Sekali sembahyanglah dia pula. Tak sembahyang dia salah kiblat. Coba. Allah. Subhanallah jemaah. Kata Imam Muhammad Abduh Al-Marhum, seorang ulama dari Mesir, al-Islam mahjubun bil muslimin. Indah Islam tertutupi oleh rendahnya akhlak orang Islam. Harap diperhatikan. Ya, ini hati-hati jemaah. Dia tak ada alasan. Nabi Isa Allah kemukakan, Nabi Ayub Allah kemukakan, Nabi Yusuf Allah kemukakan, Nabi Sulaiman Allah kemukakan. Pakai alasan apa? Okay ya. Dah. Makalah yang ke-27 daripada Sa'ad Ibnu Hilal rahimahullah. Sesungguhnya manusia apabila berbuat dosa, maksudnya jadilah dia pemilik dosa. Artinya manusia itu kalau dia punya dosa, maka tetap Allah berikan. Maksudnya Allah anugerahkan untuknya 4 macam. Tengok itu. Buat dosa pun tetap Allah kasih yang 4-nya. Ibarat kata kalau orang dulu kata air susu dibalas air tuba. Kau buat dosa, aku tetap kasih kau 4. Coba jemaah. Kurang baik apa Allah lagi? Padahal awak tak buat ibadah, buat dosa. Mana dia? Allah tidak menghalangi rezekinya. Tengok tu. Maksudnya Allah tidak menghalanginya daripada mendapatkan rezeki. Jangan pernah ada pemahaman rajin ibadah supaya murah rezeki. Salah total. 100% salah. Karena rezeki tak ada hubungan dengan ibadah. Coba tengok, buktikan. Saudara kita yang Muslim yang tak ibadah, bisa-bisa lebih kaya dia dari awak yang beribadah. Zahir nampak yang tak puasanya dia sampai hari ini tanggal berapa nih? Berapa Ramadan? 25 Ramadan. Sampai semalam awak tengok, tak puasanya dia. Tapi justru dia yang sibuk ngecat rumah. Kabar-kabarnya dapat mobil baru. Tak ada ibadah dia. Apalagi non-muslim. Coba tengok non-muslim. Tak ada ibadahnya. Kaya-kaya dia. Jangan hubungkan ibadah dengan rezeki. Ini salah konsep. Rajin awak ibadah. Biar murah rezeki. Tak usah pun ibadah. Datang rezeki. Kalau ada yang bilang saya salah, kita ini terlampau lama di bawah tempurung yang tebal tu. Coba tengok.
ibadah ada hubungan dengan berkat rezeki. Kalau dengan berkat rezeki ada hubungan ibadah. Makin rajin awak ibadah, boleh jadi jumlah duit makin sikit, tapi yakinlah berkat. Ibadah itu menyaring rezeki, jamaah. Ini baru betul. Ini ada pula pelajarannya, rajin awak ibadah supaya banyak rezeki. Salah total. Jadi solat duha itu tak ada hubungan dengan banyak rezeki. Kapan si Aliong solat duha? Pak dulu, si Aliong kapan solat duha? Tapi tengok, mulai hari ini, tengok nanti keluar berapa banyak sirup yang keluar dari toko dia. Kapan dia duha? Awak duha lakukan waqiah, baca ayat 1001 dinar. Ayat berapa dinar? 1001 dinar, tak laku juga. Salah konsep. Tak ada hubungan rezeki dengan ibadah. Ibadah ada hubungan dengan berkat rezeki. Boleh jadi sikit, tapi berkat dia. Apa tanda berkat? Makin rajin awak ibadah, makin banyak harta, ibadah makin rajin. Waktu miskin dulu sedih aja kerja dia. Ngapa kau sedih? Cemburu awak nengok abang kakak itu. Apa cemburu kau? Tak pernah dia ke masjid kecuali bersedekah. Kapan aku dikasih Allah begitu? Oh, sekarang dikasih Allah, bersibuk dia nak melomba abang tu tadi dalam bersedekah. Baru rezeki berkat. Jemaah, sangkut-sangkut makanan. Mempuasa ni sangkut, mau awak telan-telan, sayang rasanya kan. Mau beli pakai duit. Dah, faham jemaah? Macam manapun berdosanya, Allah tidak hambat. Satu, rezeki. Jadi mau berkat rezeki ibadah, mau banyak rezeki usaha. Jemaah, maunya kita rezeki banyak lagi berkah. Caranya usaha rajin, ibadah pun tetap. Jadi hati-hati konsep. Karena di masyarakat sampai sekarang begitu. Mau mudah dan murah rezeki, rajin ibadah. Kenyataan mengajarkan tidak. Berapa banyak saudara kita yang tak ibadah tu? Tengok. Tapi kalau dia serius ibadah, insya-Allah berkah. Saya sudah pernah ceritakan di kita, jual es sajanya dia di Gabion Belawan. Entah sekarang aku tak tahu. Sebab dulu aku ngaji tempat mereka, abang tu jamaah saya. Jual es saja dia. Es anak-anak, es minum-minum jamaah, es cair tu. Gabion Belawan. Itu usaha dia. Tapi sepanjang Ramadan dia tutup. Macam mana cara? Setiap bulan di luar Ramadan dia sisihkan untuk keperluan Ramadan. Jadi 11 bulan dah dia sisihkan. Cukup. Tutup dia. Coba. Tepuk dada. Tepuk dada. Tanya. Ada yang ragu jawab nih. Selera apa iman? Selera apa iman? Masih selera lagi. Tepuk dada tanya iman. Belum lagi kedai nasi dekat rumahku. Itu abang beradik tu. Di Pekong Belawan. Lucunya, kalau kedai nasi yang dua ni, Ramadan bukan hanya tutup. Membangun dia. Kedai tu direnovasi segala macam. Kan hebatlah rezeki dia ni. Selama Ramadan tutup total. Awak lewat-lewat orang dekat rumah. Rumah orang tua Belawan, jemaah. Ku tengok, iya berkat rezeki orang ni. Sudahlah tutup, tak ada dia, tak ada Ramadan, malah merenovasi kedai tadi. Bak tengok. Ini sekarang ni, pagi Ramadan pun ada jual sarapan. Sekarang. Yang jual jilbab pula. Pakai pula jubah. Yang jual. Yang beli pakai peci haji. Makan situ. Tak ada. Kalau betul tak ada, mata kau periksa ke rumah sakit. Mana tahu dah kabur minus 10. Coba jamaah. Coba dulu.
Makanya orang non-muslim pun tak begitu simpati kepada orang Islam. Itu selalu saya katakan, kita yang diberi Allah kelebihan rezeki ini hati-hati. Hati-hati. Kumpulkan dia, bantu yang susah-susah itu. Awak suruh yang jual lontong, jual sarapan pagi tutup, kami makan apa? Coba. Sinilah kami makan, katanya. Coba, bukan kita benarkan, tidak. Saya ingin ingatkan. Coba kalau kita yang kaya-kaya kumpulkan, kasih dia. Berapa kau dapat sehari? Kotor, bukan bersih. Sekian ratus ribu, kami kasih. Setiap hari, berhenti kau, ikut ngaji, ikut sembahyang. Kira-kira tergerak dia untuk apa tidak untuk sembahyang? Tergerak dia apa untuk ngaji? Tergerak. Coba, ini cara kita berdakwah. Jangan hanya tahu menyalahkan orang. Bantulah jemaah. Boleh faham? Jadi berbuat dosa tetap Allah kasih rezeki. Tapi jangan pula gara-gara ini tak usah ibadah. Ternyata enggak ngaji, enggak sembahyang pun datang juga rezeki awak. Tadi sudah saya buka. Berkat. Berkat. Apa berkat? Ziyadatul khair. Banyak arti berkat. Banyak kali arti berkat. Di antara arti berkat itu adalah ziyadatul khairi. Bertambah kebaikan. Jadi tanda rezeki berkat, kita tambah-tambah baik. Bukan tambah-tambah lantam. Bukan tambah-tambah sok. Awak bukan apa nih, Kak? Ini alhamdulillah juga lah rezeki kami ini. Tanggal 2 Idul Fitri nanti kami tak ada di rumah, nggak usah datang. Tanggal 1 masih ada lagi. Ini tiketnya nih. Kami mau liburan nanti mulai tanggal 2 sampai tanggal 10 Syawal. Kami liburan ke Puncak Jaya Wijaya, menengok salju. Menengok salju sana. Salah begitu. Tidak, orang itu benda-benda halal. Yang kita maksudkan bukan itunya, lantamnya itu. Lantamnya itu. Coba dulu jamaah. Hati-hati. Korun yang melimpah ruah hartanya pun tenggelam. Tenggelam. Apa yang mau dilantamkan lagi jemaah? Alhamdulillah salah satu berkat internet nih, dimasukkan orang video-video di internet nih yang menurut kita tak pantas, tapi sudah dimasukkan orang, awak tonton. Kerangka-kerangka orang dah meninggal. Rupanya ada masyarakat di muka bumi ini, orang yang sudah lama meninggal keluarga mereka, kerangkanya itu diambil, dibungkus, tah dibawa kemana. Itulah video tu dimasukkan, ku tengok lah itu. Alahai, inilah awak yang lantam tu. Inilah awak yang sibuk nak makan sana, makan sini. Pakaian cantik sana, pakaian cantik sini. Cerita hebat sana, cerita hebat sini. Ku tengok itu jamaah. Tengkorak tu tinggal ambil sampai berdebu-debu, dihapus-hapus, usok-usok, dibus-bus orang tu, dibersihkan, tulang-tulang tu diambil. Inilah yang dulu bukan tanggung tu. Jamaah. Itu di dunia, belum lagi akhirat. Usah pala lalai. Nanti gara-gara lebaran nih, lalai nih. Yang biasa duha tak duha lagi. Sibuk. Tamu banyak. Maklumlah awak tokoh masyarakat. Sibuk, tak sempat lagi. Malu sama Nabi Sulaiman. Malu sama Nabi Yusuf. Malu sama Nabi Ayub. Malu sama Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam wa ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun berbuat dosa, Allah tak halangi rezeki. Apa lagi? Dan Allah tidak menghambat kesehatannya. Maksudnya Allah tidak menghalanginya dari badan yang sehat. Bahkan kadang-kadang yang buat maksiat ni lebih sehat pula lagi badannya dari awak. Coba. Dulu kita ni kalau sembahyang pakailah minyak wangi. Sekarang minyak angin. Kalau dah subuh, saya kadang-kadang cerita seluruh-seluruh. Apa tandanya ni sembahyang subuh? Bau minyak angin. Ada bau balsem merek A, ada yang roll on Kena yang sembahyang dah tua-tua. Apa tanda ni sembahyang maghrib? Bau minyak wangi. Kenapa? Yang undangan ikut sembahyang.
Itu kadang-kadang seluruh jamaah. Apa lagi? Kadang-kadang pening kepala awak mau sembahyang subuh ni. Kan hirup napas juga. Terhiruplah bau balsam sini, bau minyak angin sini. Belum lagi nanti amin. Yang amin yang tua-tua, mulut pun dah bau dah. Jangan bilang tidak. Amin. Alamak, dah bau minyak angin, balsam, bau mulut lagi. La ilaha illallah. Beginilah yang sembahyang. Tapi tengok yang buat maksiat. Walau sudah, itu dah batuk-batuk dah tu. Tengok. Pakai kedondong. Tarik-tarik dari sini. Kedondong tu. Kata orang gitu, awak tak ngerti dulu. Ya pula, kedondong. Aku pikir. Aku tak tahu je mah. Cuma kalau aku main, kedondong tu kan tajam-tajam. Macam mana? Rupanya awak yang bodoh. Ini seluruh orang. Awak pikir serius kan? Dulu bilang gitu. Alah, kalau payah-payah kasih gambar Sudirman tu. Dulu kan ada uang gambar Jenderal Sudirman. Apa maksudnya gambar Sudirman? Pak Dirman dah mati, aku pikir. Rupanya duit. Itu maksud dia kan. Tengoklah, kadang yang buat maksiat tu sehat-sehat badan, walau dah tua-tua. Awak kadang cemburu, kalaulah sehat aku macam dia. Sedap kali awak bulan puasa ni. Bisa sana, bisa begini, bisa. Begitu. Jamaah. Begitu. Allah Ta'ala tidak halang sehat walau orang buat maksiat. Tapi jangan salah faham. Kalau gitu supaya tetap sehat, teruslah buat maksiat. Tak begitu. Kita menyatakan, ya tetaplah ibadah kepada Allah. Sehat maupun sakit. Dua. Apa lagi? Allah kasih apa lagi yang ketiga? Dan Allah tidak menampakkan dosanya, bahkan menutupinya. Orang buat maksiat tak tahu orang. Buat jahat tak tahu orang. Kadang-kadang dia yang cerita tu, bukan orang. Mantap juga tadi malam. Awak pikir mantap apa? Rupanya berhasil nipu orang. Alhamdulillah ni, handphone ni laku. Yang kutunjuk semalam, gopek tu kan, tapi kujual 1,5 juta. Laku. Alhamdulillah rezekinya. Tengok, alhamdulillah, padahal nipu dia. Dia yang membuka aibnya. Allah rapi menutup aib itu. Tapi kita yang mengoyak tabir tadi, jamaah. Jadi orang buat dosa Allah tutup. Yang lebih hebat yang terakhir keempat. Dan Allah tidak menyiksanya sekarang. Maksudnya saat di dunia ini, bahkan ditundanya, dan tidak mengabaikan hidup si pendosa. Mana siksa kita jemaah? Nantinya itu di akhirat, sakinkan sayangnya Allah kepada kita. Tapi dasar kita ini betul-betul orang tak tahu berterima kasih. Disayangi Allah malah pula dibalas dengan terus-menerus berbuat dosa. Nauzubillah. Ya. Dihikayatkan bahawa Nabi Adam alaihi salam berkata, apa kata Nabi Adam? Sesungguhnya Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad 4 kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepadaku. 1. Diterima taubatku di Mekah, kata Nabi Adam. Ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad bertaubat di mana saja, diterima taubatnya. Jangan salah faham. Karena ada umat Islam salah faham. Bertaubat tunggu tua. Masih muda puas-puasin, nanti udah tua baru nyesal-nyesalin, kata dia. Ada umat Islam salah berfaham, tunggu masuk Ramadan awak taubat. Sekarang usah dulu. Karena ada sebagian umat Islam selama Ramadan tutupnya aurat, habis Ramadan buka balik. Ada umat Islam selama Ramadan sembahyang, habis Ramadan tidak balik. Ada paham begitu. Dia maaf. Salah. Kenapa kau tak taubat? Nantilah tunggu awak naik haji. Awak dapat apa namanya yang tunggu-tunggu tu, kata dia. Waiting list. Awak dapat waiting list 5 tahun, kata. Ini 2023, 2028 awak berangkat. Nantilah tunggu di Mekah baru taubat. Salah. Taubat tidak terkait dengan usia, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat, tapi terkait dengan dosa.
Maka kata Nabi Adam, enaklah umat Nabi Muhammad, kerana di mana saja bertaubat mereka diterima oleh Allah. Dua, apa kelebihan? Dan kedua, dahulu aku berpakaian, ketika aku bersalah aku pun telanjang. Ini bahasa kiasan. Sedangkan umat Nabi Muhammad berbuat dosa dalam keadaan bertelanjang, kemudian mereka dipakaikan Allah pakaian penutup dosanya. Ini bahasa kiasan. Banyak dosa awak ditutup Allah. Rapi kali Allah menutup dosa kita, jemaah. Apa lagi yang mau kita katalah mau kita dongkol kepada Allah? Tak ada. Dua, tiga, kata Nabi Adam. Ketiga, ketika aku bersalah, aku terpisah dari istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW ketika berbuat maksiat kepada Allah, tetap bersama istri mereka. Mana ada gara-gara berdosa kita terpisah? Tak ada. Berdosa pun kita tetap sama suami, tetap sama istri. Tidak ada syariat agama kita bila berdosa pisah. Tak ada. Yang keempat, kata Nabi Adam, ketika aku bersalah di surga, Allah mengeluarkanku darinya. Sedangkan umat Nabi Muhammad yang bermaksiat kepada Allah di luar surga, Allah masukkan mereka ke dalamnya jika bertaubat. Tengok tu, Nabi Adam salah, keluar. Awak insya-Allah salah, taubat, masuk. Kurang apa lagi, jemaah? Tengok ni, hidup ni singkat. Tak terasa sudah masuk hari ke 25. Tak terasa, jemaah. Sebentar aja. Tahu-tahu nanti kita dah libur. Ini hari Ahad terakhir di bulan Ramadan. Tahu-tahu kita dah libur. Baru tercecah pantat. Udah dengar kabar di WA group mulai ngaji balik. Tengok. Baru cecah pantat mau ngaji balik di Mushola Al-Muhyat. Dengar kabar besok kita libur karena Idul Adha. Iya. Hidup ini tahu-tahu bulu hidung dah beruban. Saya berpaham uban itu di kepala. Itulah paham saya budak-budak dulu. Setelah tambah umur ni ku tengok bulu hidung aku pun beruban. Coba salah-salah ni, awak tak tahu ilmu kedokteran lah ya. Salah-salah tulang pun beruban. Tahu-tahu dah tak bisa lagi ke masjid kalau tak bawa minyak angin. Yang hijau tu, cap apa dulu jemaah? Yang hijau, cap lang. Yang dulu tu jemaah. Tahu-tahu dah bawa minyak angin. Apa kabar bang? Kak, sehat, alhamdulillah. Itulah hebatnya didikan ulama tu. Pernah dengar kata untung? Udah hilang keretanya, untung juga. Udah benar ya? Itulah didikan ulama, bersyukur di setiap keadaan. Udah tabrakan, untung awak selamat. Kereta dah hancur. Tabrakan dia luka, untung kecil lukanya. Udah besar, untung tak dua-dua kaki awak. Udah dua-dua, untung tak hancur kaki ini. Udah hancur, untung masih bisa bertongkat. Coba, udah bertongkat, untung satu aja. Mati, untung jumpa mayatnya. Itu ajaran ulama tuh, ajaran untung. Tahu-tahu bawa minyak angin sembahyang. Tahun depan, tahu-tahu udah pakai tongkat kemari sembahyang. Tahu-tahu tahun depan udah pakai kursi roda sembahyang kemari. Coba jamaah, hidup ini tahu. Atas tahu-tahu itu, manfaatkan dia untuk pahala. Ya, ini hati-hati nih jamaah. Saya sudah sampaikan. Baik, kita teruskan. Makalah yang ke-28 dari Hatim Al-Asam rahimahullah, bahwasanya dia berkata, siapa saja meninggalkan 4 perkara menuju kepada 4 perkara, maka dia akan memperoleh surga. Ini kata ulama, bukan kata aku. Tinggalkan 4, pergi ke 4, dia dapat surga. 1.
Ini bahasa kiasan ya jamaah, akan kuterangkan. Kepada yang ngantuk-ngantuk, terus tidur. Kalau mau dengar, cuci muka. Sebab bisa salah. Elokan tidur daripada ngantuk. Ini bukan ada nyindir-nyindir, serius jamaah. Aku potonglah sikit. Dulu kami ngaji, syekhnya dari Yaman. Waktu itu kami baca kitab Sahih Bukhari. Mungkin dah pernah saya ceritakan sini. Kami ngantuk-ngantuk di kelas. Oleh guru kami di semua suruh berdiri. Berjubah-jubah. Semua berjubah, tak ada bersarung. Semua berjubah-jubah. Berjubah putih kami semua. Suruhnya berdiri. Habis berdiri, macam beliau ni lah, jubah putih. Ya, jubah putih. Terus ke bawah. Macam orang macam beliau ni, jamaah, jubah putih. Terus ke bawah. Disuruhnya semua kami berdiri, lari di tempat. Wah, di kelas tu berjubah-jubah awak, lari di tempat. Wah. Habis tu disuruhnya kami macam boxing. Masing-masing kok suruhnya jemaah supaya segar badan. Habis tu duduk baca kitab balik. Apa maksud saya? Yang ngantuk jangan segan. Pergi sana, basuh muka. Yang ngaji ke rumahku pun begitu. Yang ngantuk ku paksa. Dalam pengertian paksa, awak dorong. Pergi basuh. Jangan tahan-tahankan ngantuk, sakit. Kalau tak mau pula basuh muka, segan sama orang, tidur sekalian. Sebab ni kaji agama, bisa bahaya nanti. Bisa bahaya. Salah faham nanti. Itu maka selalu saya tak mau mik keluar, tapi keluar juga deh. Sini aja. Sebab apa? Nanti yang dengar di rumah salah paham dia. Orang dia dengar sambil goreng ikan. Dia dengar sambil nutup-nutup gorden. Nanti salah. Ini, jangan salah paham dia mah. Sila. Kalau malu pula cuci muka, malu langsung tidur, ngantuk juga, pergi pulang. Ini paham agama ni. Tapi kalau pas pembagian duit pula, jangan ngantuk. Salah ambil nanti, awak pikir 20.000, rupanya 2.000. Sampai rumah innalillah juga, nanti kata awak dah. Tinggalkan kau 4. Pergi kau ke 4. Kata Syekh Hatim Al-Asam, kau dapat surga. Apa itu? Pertama, meninggalkan tidur menuju kubur. Ada yang salah faham nanti ni. Tak tidur-tidur dia. Zarah aja kerja dia. Di kubur. Bukan itu maksud. Bukan. Maksudnya meninggalkan enaknya tidur menuju enaknya di dalam kubur dengan cara beramal solih karena Allah. Kunci karena Allah. Tinggalkan enaknya tidur demi enaknya di dalam kubur. Bukan kuburan ya. Saya sudah bagi tahu. Beda kubur dari kuburan. Kuburan tuh yang di utara kita tuh. Itu kuburan. Udah ada yang nempah. Kita lah yang nempah nih. Cuma tak tahulah entah di tanah mana kita dikuburkan. Tetapi kubur adalah alam kubur. Tak masuk kuburan, tak ditanam, asal orang mati pasti masuk alam kubur. Apalagi kalau ditanam nih. Jadi kuburan beda dari kubur. Kubur tu alam sesudah kita hidup ni, alam kubur. Ini ada pula paham supaya tak masuk di alam kubur, tak ditanya-tanya malaikat, usah masukkan dalam tanah. Cukup kuburannya di atas tanah. Kata malaikat, aku mana ngerti tanah apa tak tanah. Habis mati aku tanya. Habis jemaah. Apa lagi? Cuma baiknya masuk ke dalam kuburan. Jadi kalau mau masuk surga, tinggalkan enaknya tidur, pergi ke kubur. Maksudnya tinggalkan enaknya tidur demi enaknya dalam kubur. Amal soleh. Amal ini seluruh perbuatan. Seluruh perbuatan. Usah lagi tanya. Seluruh perbuatan. Itu disebut amal. Narik nafas, keluarkan nafas. Itu juga amal. Karena bahasa Arab amila ya amalu artinya pekerjaan, perbuatan. Solih, saya sudah pernah terangkan sama kita. Solih, suluh.
Suluh obor, lampu. Kalau obor tu gelap jadi terang. Risau jadi tenang. Bodoh jadi ilmu. Tak tahu awak ada lubang. Dengan lampu, tahu dia. Maka amal solih membuat orang yang mengerjakannya menjadi tenang, menjadi terang, menjadi berilmu. Jamaah amal solih. Apa saja amal solih. Pulang nanti awak tengok ternyata helm sipolan tinggal, kasih tahukan. Itu juga amal solih. Ingatkan dia, tadi amanah si Pulan sama aku. Kata dia minta tolong kau singgahkan rumah dia. Amal solih. Apa yang semua baik-baik itu amal solih. Jadi kata Syekh Hatim Al-Assam begitu. Tinggalkan enaknya tidur demi enaknya kubur. Kedua, dan meninggalkan kebanggaan menuju timbangan. Maksudnya meninggalkan berlomba megah di hadapan manusia dengan menyebut-nyebut kelebihan diri. Tinggalkan itu. Menuju perbuatan baik untuk menambah berat timbangan pahala. Usah bangga-bangga. Jamaah, ini bangga-bangga pula. Ini baju saya nih. Dulu belinya waktu saya umrah nih. Untuk apa gitu? Apa kalau baju beli pas umrah sana tak mati? Mak dulu jamaah. Kan? Ini peci saya nih, saya beli waktu itu saya sedang berada di Turki. Apa hubungannya? Jamaah. Bebegah-begah, berbangga-bangga, berhebat-hebat. Ya, lain warna kuning baju gua tu. Kuning apa namanya? Oh, ini kuning murtad. Mak ngeri awak, kuning murtad. Seluruh-seluruh. Jangan serius-serius jemaah kan. Ada begitu seluruh. Hati-hati. Apa yang mau dibanggakan? Kita udah ngaji. Tubuh ni terbagi 3. Ruh kembali kepada Allah. Pahala kembali kepada kita. Tubuh kembali kepada belatung. Ingat lagi nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Seenak apapun makanan yang kita makan, yang senang siapa nanti? Belatung. Mantap yang datang nih bro, bergizi katanya. Tengok. Tengok. Oh, mantap kali yang datang nih. Oi, mak sedap nih. Hamburger kata dia. Oh, apa fried chicken? Sekarang banyak. Ada Aceh fried chicken, ada Mendeling fried chicken. Sedap nih katanya. Mantap. Maka hari raya lah belatung. Habislah itu semua. Itulah yang kita bangga-banggakan waktu hidup di dunia. Ayo, dalam ajaran agama kita pakai kain kafan 3 lapis laki-laki, 5 lapis perempuan. Kalau adanya selapis, yang penting aurat tertutup. Bukan mesti 3, 4, 5, 6, 7 lapis. Ada? Manalah baju bermerek yang awak beli untuk hari raya tu? Awak tak ada nanya. Waktu bertamu ke rumah dia yang cerita. Ini mereknya nih mahal juga nih. Siapa yang nanya? Coba dulu. Waktu dihidangkan gelas, dia pun cerita. Ini gelas nih awak beli dulu waktu lelang nih. Gelas pejabat nih, dapat lelang. Yang nanya siapa? Yang penting gelasnya apa isinya? Awak minum teh manis tadi, kurang gula. Coba jamaah. Tapi sekarang orang bertamu tak macam dulu. Dulu kalau bertamu dihidang tuan rumah, minum, makan. Rupanya sekarang tak bisa. Bagi saya pribadi ada untungnya. Untungnya tak salah hidang awak. Rupanya kadang-kadang maaf kata ada tamu ni tak boleh minum teh manis. Tak boleh minum kopi, tak boleh minum ini. Makanya saya kalau orang bertamu, aku tanya tu, mau minum apa? Air putih kah, teh manis ini, jus semangka. Pergi kau ke kedai, kata awak. Jus semangka pula. Bukan kedai ni yang awak bilang lah. Minta. Kan? Sebetulnya kalau adab tuan rumah tak sopan itu. Dalam agama pun. Tapi rupanya tamu tadi memang ada tak boleh dia. Maka bukalah wawasan tuan rumah. Jangan tersinggung. Nanti ada awak hidangkan. Tak usah. Ada buat minum. Tak usah. Baru minum lagi sebelah. Katanya.
Rugi juga awak buat teh manis tu kan gula, beli awak tu beli. Jemaah kan? Begitu. Tapi secara adab agama tak baik. Namun adat masyarakat sudah berubah. Itu tak ada masalah, jemaah. Boleh faham nanti, jangan sakit-sakit hati. Ya. Jadi tinggalkanlah bangga-bangga demi beratnya timbangan. Tinggalkan berbangga-bangga tu, jemaah. Yang ketiga, meninggalkan istirahat menuju titian. Maksudnya meninggalkan istirahat badan menuju amal yang mencepatkan jalan di titian dengan cara segera menjauhi perbuatan durhaka. Tu dia, jemaah. Jauhi perbuatan durhaka. Durhaka kepada suami, durhaka kepada isteri, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada anak. Saya betul-betul bagi tahu kita orang tua, jangan segan minta maaf kepada anak kita. Jangan segan. Mengapa? Karena saya tanya dulu, jawab nih. Kita orang tua-tua ni manusia apa malaikat? Manusia, cirinya apa? Punya salah. Kita orang tua ni manusia, pasti punya salah. Sama anak. Memang bahasanya tidak disebut orang tua durhaka sama anak, tidak. Tapi anak yang durhaka sama orang tua. Tapi tak satu dua orang tua celaka, tak dia penuhi hak anak dia. Belum lagi kadang kita mencampuri urusan rumah tangga anak kita. Anak kita bagus rumah tangga dia, kita campuri jadi berkelahi orang tu laki bini. Kita pula bakar-bakar rumah tangga dia, rusak. Coba, nenek punya salah enggak sama cucu? Piuhnya cucu tadi. Tahu piuh? Engkau ngerti piuh? Aku tanya, kau ngerti piuh? Aku Ramadan pun mau marah aku. Piuhnya cucu tadi. Itu orang tua-tua zaman dulu enggak ngerti saya, jemaah. Cubitnya awak. Nangis. Kan nangis sakit tuh. Nangis kau kata. Ya nangis lah awak cubitnya. Makin keras cubitnya. Macam mana orang tua ni, aku pikir. Nyambung yang di luar. Punya pengalaman tuh yang luar, jemaah. Ya mencubit dia sakit lah. Diam kau, diam. Macam mana mau diam? Orang sakit. Memanglah orang tua zaman dulu di Belanda penjajah. Awak dijajahnya. Ayo, usah tunggu Idul Fitri, usah tunggu tanggal 1 Syawal. Pulang nanti, kalau salah sama anak sama cucu, minta maaf. Cuma karena Medan ini asal mulanya suku Melayu, sekarang yang paling banyak di Medan ini orang Jawa. Biar tahu, lebih 30% penduduk kota Medan Jawa, Melayu sikit sekarang nih. Tapi kena pengaruh adat Melayu kita sini, tak pernah awak minta maaf sama anak sama cucu. Begitu minta maaf, anak pun mengode maknya, cucu pun mengode neneknya, mengode atuknya. Macam-macam buang tabiat. Atuk awak tengok. Kan adat Melayu buang-buang tabiat. Melayu kan sebut tu buang tabiat. Buang-buang tabiat awak. Siap-siaplah kita 40 hari ni. Tidak pula siap-siap 40 hari. Kan? Ayo. Siapa yang tak punya salah? Ngacung. Suami mana yang tak punya salah sama isteri? Ngacung. Orang tua mana yang tak punya salah sama anak? Ngacung. Atuk nenek mana yang tak punya salah sama cucu? Ngacung. Ngacung, jemaah. Kita tetap punya salah. Supaya timbangan kita berat nanti di akhirat, supaya jalan kita meluncur nanti di atas titian itu. Ya, jadi jauhi perbuatan durhaka. Kata Syekh Hatim Al-Asam. Yang keempat, dan meninggalkan syahwat menuju surga. Maksudnya, meninggalkan kehendak syahwat menghadapi sulitnya ibadat. Karena sesungguhnya syurga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi syahwat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Padahal saya sudah terangkan minggu-minggu yang lalu. Kita makan adalah syahwat. Kita berhubungan kelamin dengan suami, dengan istri adalah syahwat. Tanpa syahwat makan tak akan ada kita kehidupan ekonomi. Tanpa syahwat kelamin tak akan ada keturunan. Tahu-tahu kok dilarang mengikuti syahwat. Maksudnya adalah jangan mengikuti syahwat yang dilarang oleh agama. Contohnya kita nih, padahal lapar tapi tak kita ikuti syahwat makan. Sebab ada iman di depan. Katanya tunggu azan maghrib, tunggu masuk waktu maghrib,
tunggu terbenam matahari, barulah boleh makan. Yang makan syahwat, tapi kita kendalikan dia dengan iman. Hati-hati kaji ni jamaah, nanti ada yang salah tu. Agama kita tidak mematikan syahwat, tetapi mendidik syahwat. Ingat lagi konsep makan. Halalan, tayyiban, la tusrifu. Halalan, tayyiban, la tusrifu. Konsep kelamin dalam agama tak bisa tidak menikah seagama. Islam sama Islam. Kecuali kepada perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Itu memang boleh. Tapi panjang ceritanya itu jamaah. Masih banyak lagi, macam kita laki-laki, masih banyak lagi perempuan muslim. Itu cerita itu panjang. Tapi prinsipnya begitu. Kita ikuti aturan itu. Jangan dengan berzina dan seterusnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi hati-hati yang keempat tadi ya, jangan salah. Baik. Yang ke-29 insyaAllah dalam masa akan datang. Pagi ini sampai sini dulu jamaah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan boleh kita fahami. InsyaAllah satu masa boleh kita amalkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.